Soal nomor 13, sebagai suatu sistem norma, ciri-ciri lembaga sosial adalah 1. Merupakan kebutuhan dasar. 2. Memiliki tujuan. 3. Memiliki lambang dan simbol. 4. Merupakan cara bertindak yang mengikat. Yang ditanyakan adalah ciri-ciri lembaga sosial. Kita akan mengingat lagi apa saja yang termasuk ciri-ciri dari lembaga sosial. Ciri-ciri yang pertama, lembaga sosial memiliki simbol atau lambang untuk menunjukkan identitas. Yang kedua, lembaga sosial juga memiliki satu atau beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, lembaga sosial memiliki alat kelengkapan yang fungsinya untuk mencapai tujuan. Yang keempat, lembaga sosial memiliki tradisi, baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain itu, lembaga sosial juga memiliki tingkat kekekalan tertentu. Lembaga sosial memiliki tingkat kekekalan tertentu, sehingga lembaga sosial usianya lebih lama dibandingkan dengan individu-individu pendukungnya. Kembali ke soal, yang ditanyakan adalah ciri-ciri lembaga sosial merupakan kebutuhan dasar? Ya. Memiliki tujuan? Ya. Memiliki lambang dan simbol? Itu jelas. Merupakan cara bertindak yang mengikat? Ini juga jelas. Cara bertindak yang mengikat atau aturan. Ingat ya. 1, 2, 3, dan 4. Berarti pilihan jawabannya adalah E. Soal nomor 14. Faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat dalam membentuk lembaga ekonomi adalah adanya kebutuhan 1. Produksi, 2. Konsumsi, 3. Pemasaran, dan 4. Persaingan bisnis. Kali ini yang ditanyakan adalah lembaga ekonomi. Kenapa manusia atau masyarakat membentuk lembaga ekonomi? Karena mereka harus melaksanakan 3 kegiatan perekonomian. Yang pertama adalah kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Distribusi atau pemasaran atau penyaluran sama saja. Persaingan bisnis? Tentu tidak. Jawabannya adalah 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Pilihan jawabannya adalah A. Ini adalah faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat dalam membentuk lembaga ekonomi. Soal nomor 15, pemilihan kepala daerah atau pilkada langsung merupakan upaya untuk mendekatkan kepala daerah dengan rakyatnya sebagai salah satu bentuk dari peran lembaga politik. Adapun peran lain dari lembaga politik meliputi 1. Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. 2. Mengemban tugas amanah yang diberikan oleh rakyat. 3. Mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan. Dan 4. Membuat aturan agar pilkada berikutnya berjalan dengan lebih baik. Berarti yang ditanyakan sebenarnya adalah fungsi dari lembaga politik. Apa saja fungsi dari lembaga politik? Yang pertama, lembaga politik berfungsi untuk mengatur proses politik, baik pemilu dan lain sebagainya. Itu jelas. Kemudian yang kedua, lembaga politik juga berfungsi untuk mengusahakan kesejahteraan umum. Mengusahakan kesejahteraan masyarakat secara umum.
Yang ketiga, lembaga politik juga harus memelihara ketertiban di dalam suatu negara. Memelihara ketertiban di suatu negara atau di dalam. Dan yang terakhir adalah menjaga pertahanan dan keamanan atau HANKAM. Menjaga pertahanan dan keamanan dari luar. Ya. Ini adalah fungsi dari lembaga politik. Kita kembali ke soalnya. Peran lain dari lembaga politik: mewujudkan keadilan. Iya, nomor 1, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Nomor 2, mengemban tugas amanah. Ini tidak. Yang ketiga, mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan. Iya, ini adalah mengatur proses politik. Nomor 4 juga tidak. Pilihan jawaban 1 dan 3 adalah B. Jadi soal nomor 15 pilihan jawabannya adalah B. Soal nomor 16. Sebelum pelaksanaan ujian nasional, seluruh siswa dan guru sekolah melaksanakan doa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kegiatan tersebut menunjukkan lembaga agama berfungsi sebagai 1. Pedoman bagi kehidupan manusia. 2. Penuntun bagi perbuatan yang benar. 3. Petunjuk bagi kekuatan moral siswa. Dan 4. Pencegah tindakan tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu. Kali ini yang ditanyakan adalah fungsi dari lembaga agama. Fungsi yang pertama dari lembaga agama yaitu pedoman hidup bagi manusia atau bagi para pemeluknya. Yang kedua adalah penuntun tentang kebenaran. Ya, pedoman kebenaran. Dan yang ketiga, petunjuk bagi kekuatan moral siswa. Itu juga iya. Yang belum ada di sini, kita tambahkan. Mengatur tata cara hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ini termasuk fungsi dari lembaga agama. Yang nomor 4, pencegah tindakan tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu, ini tidak termasuk. 1, 2, dan 3. Berarti jawabannya adalah A. Soal nomor 17. Lembaga ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut, kecuali 1. Mengatur pola konsumsi barang dan jasa yang dibutuhkan. 2. Membantu masyarakat memperoleh barang dan jasa. 3. Mempermudah masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa. 4. Memenuhi kebutuhan tersedianya tempat tinggal. Kali ini yang ditanyakan adalah lembaga ekonomi. Fungsi dari lembaga ekonomi apa saja? Yang pasti, lembaga ekonomi menjalankan fungsi produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Yang kedua, lembaga ekonomi juga memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Pedoman mendapat bahan pangan. Kemudian yang ketiga, lembaga ekonomi juga berfungsi sebagai pedoman untuk penggunaan tenaga kerja maupun pengupahan. Jadi bagaimana cara penggunaan tenaga kerja serta bagaimana cara memberikan upahnya. Selain itu, lembaga ekonomi juga berperan atau berfungsi untuk memberi pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dari sini sudah cukup jelas ya. Kita kembali ke pertanyaan.
Yang ditanyakan ternyata kecuali. Berarti yang tidak termasuk fungsi lembaga ekonomi. Mengatur pola konsumsi ini berarti termasuk. Membantu masyarakat memperoleh barang dan jasa ini distribusi berarti termasuk. Mempermudah masyarakat memproduksi ini juga termasuk. Yang tidak termasuk adalah nomor 4. Nomor 4 saja jawabannya adalah D. Soal nomor 18. Stasiun televisi swasta menayangkan program yang bermuatan materi pornografi. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI mengeluarkan sanksi terhadap stasiun televisi tersebut dengan menutup tayangan itu. Dengan demikian, KPI melakukan perannya sebagai 1. Unsanctioned institution, 2. Subsidiary institution, 3. Passive institution, dan 4. Regulative institution. Berdasarkan fungsinya, lembaga sosial itu dibagi menjadi 2. Apa saja? Yang pertama adalah operative institution. Operative institution. Artinya lembaga ini berfungsi untuk menghimpun tata cara untuk mencapai tujuan atau pelaksana kegiatan. Kata-kata mudahnya seperti itu. Menghimpun tata cara yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan atau melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah regulative institution atau regulate institution. Artinya, lembaga ini berfungsi untuk membuat aturan dan mengawasi pelaksanaan aturan tersebut. Bisa dipahami? Kalau di sekolah, contohnya lembaga operatif itu OSIS. Lah kemudian yang regulate-nya apa? Ada MPK. Majelis Permusyawaratan Kelas. Ya, betul. Jadi yang namanya regulate institution itu mengawasi pelaksanaan kegiatan. Nah, di sini Komisi Penyiaran Indonesia itu mengeluarkan sanksi terhadap stasiun televisi swasta yang menayangkan program bermuatan materi pornografi. Berarti di sini KPI itu berdiri sebagai pengawas terhadap tayangan-tayangan televisi. Jadi jawabannya jelas. Nomor 4. Regulate institution atau regulative institution. Pilihan jawabannya adalah D. Masih ingat apa itu unsanctioned institution? Unsanctioned institution artinya adalah lembaga yang keberadaannya ditolak oleh masyarakat, seperti premanisme, prostitusi, dan lain sebagainya. Kalau subsidiary institution, itu lembaga yang dianggap kurang penting, seperti rekreasi, liburan. Sedangkan passive institution adalah lembaga yang tumbuhnya tidak sengaja dari adat kebiasaan masyarakat, seperti perkawinan, kemudian hak milik, seperti itu. Sudah bisa dipahami ya? Soal nomor 19. Berikut ini contoh peran lembaga ekonomi yaitu 1. Menjamin ketersediaan stok beras nasional oleh Badan Urusan Logistik atau Bulog. 2. Memproduksi persenjataan oleh Pindad. 3. Distribusi bahan bakar oleh Pertamina. Dan 4. Pengawasan mutu obat-obatan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peran lembaga ekonomi atau fungsi lembaga ekonomi sama saja. Tadi sudah kita banyak bahas di awal bahwa lembaga ekonomi itu berfungsi dalam proses produksi, distribusi,
dan konsumsi. Itu sudah jelas ya. Sedangkan yang lain, lembaga ekonomi berfungsi juga dalam menjadi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Kemudian selain itu, untuk penggunaan tenaga kerja juga, serta tata cara pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kembali ke soal, contoh peran lembaga ekonomi antara lain yang termasuk di sini meliputi proses produksi, distribusi maupun konsumsi, menjamin stok beras, kemudian memproduksi persenjataan oleh Pindad, distribusi bahan bakar maupun pengawasan mutu obat-obatan. Keempat-empatnya merupakan peran dari lembaga ekonomi. Berarti pilihan jawabannya adalah E. Soal nomor 20. Fungsi laten lembaga pendidikan adalah 1. Menyediakan sarana untuk pembangkangan. 2. Mengurangi pengendalian orang tua. 3. Mempertahankan sistem kelas sosial. Dan 4. Mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan. Yang ditanyakan adalah fungsi laten dari lembaga pendidikan. Yang laten itu artinya fungsi yang tidak diharapkan, tetapi kenyataannya ada. Lembaga pendidikan memiliki fungsi laten yang pertama, menyediakan sarana untuk pembangkangan. Nomor 1, benar. Karena dari lembaga pendidikan, orang-orang belajar untuk bersikap kritis. Nanti kecenderungannya sampai membangkang atau membantah seperti itu. Yang kedua, mengurangi pengendalian orang tua. Ini juga benar. Karena ketika di lembaga pendidikan, orang tua tidak bisa mengawasi keseluruhan perilaku anak. Yang ketiga, mempertahankan sistem kelas sosial. Ini juga iya. Karena ketika di sekolah ada anak-anak yang maunya bergaul dengan yang ekonominya selevel misalnya. Nomor 4, mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan. Ini merupakan fungsi manifest, bukan fungsi laten. Lalu fungsi laten yang lain apa? Yang pertama kita tambahkan ada menunda usia kedewasaan. Ternyata lembaga pendidikan itu menunda kedewasaan. Jadi ternyata lembaga pendidikan itu menunda kemandirian atau memperpanjang usia ketidakdewasaan. Bahasanya bisa seperti itu. Bisa dipahami sejauh ini? Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Pilihannya A.